Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu Kantate. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami, dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dari tawanan dosa, agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 267 ayat 1, Bila Muka dengan Muka.
Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, 'Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?' Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka." Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1, "Tak kita menyerahkan." Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami resah dan gelisah
mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, datanglah untuk menghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Telah kutemukan dasar kuat. Berita pengampunan dosa. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan. Dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7.
Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau telah menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati kami di dalam segala aktivitas kami. Walaupun kami masih berada di rumah masing-masing ataupun ada juga yang telah berangkat ke tempat bekerja. Tetapi Tuhan Engkau mengasihani. Tuhan yang telah menolong kami, memberikan kami sukacita, bahkan juga berkat-berkat berkelimpahan yang telah kami terima selama ini. Ya Bapa, terimalah persembahan kami yang kami kumpulkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Oh Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberikannya, supaya Tuhan juga melimpahkan berkat, maupun juga yang belum menyampaikan persembahannya, Tuhan juga memberkati oleh karena kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, Yesus lihat umat-Mu. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dalam ibadah ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan yang tiada henti bagi setiap kami anak-anak-Mu. Seminggu telah berlalu, waktu telah kami lalui, dan hari ini Tuhan persekutukan kami lagi dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan atas segala ciptaannya. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu dalam ibadah ini. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus itu yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, pakailah setiap telinga pendengar dan bukalah setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Bersabdalah Kristus, kami siap untuk mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini dikutip dari kitab Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang 12. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang di rumah ataupun di mana saja yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu dalam keadaan sehat-sehat, walaupun hati dan pikiran kita sedang gundah gulana karena wabah yang masih terus menampakkan kekuasaannya hingga pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini kami mengajak kita untuk merenungkan firman ini di bawah tema menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sejak peristiwa penyaliban Yesus Kristus, maka sejak itulah pengikut Kristus itu mengalami penganiayaan di mana-mana. Mereka mengalami penderitaan yang hebat
mereka mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Bahkan di antara mereka ada yang mati martir demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus yang telah menang, bangkit dari antara orang mati, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku, penderitaan itu semakin menjadi-jadi pada saat penulisan kitab Wahyu ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena Kaisar Domitianus pada saat itu memberi perintah agar seluruh bangsa di wilayah kekuasaannya harus menyembahnya sebagai dewa. Dan pada masa itulah penderitaan orang Kristen begitu memuncak luar biasa. Kekejaman, pembantaian, pembunuhan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi saudara-saudaraku, walaupun demikian, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh orang Kristen mula-mula. Tetapi di dalam hati mereka ada pengharapan akan masa depan yang baik bagi setiap orang yang setia dalam imannya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup di jalan Tuhan akan mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi akan ada nyanyian kemenangan yang bisa kita kumandangkan, yang bisa dikumandangkan dan bisa dinyanyikan oleh orang-orang percaya yang sedang berjuang di jalan Tuhan. Dan jemaat mula-mula itu terus menyanyikan nyanyian kemenangan itu. Karena mereka diliputi oleh sukacita yang luar biasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah menang itu. Lalu Bapak Ibu, siapa-siapa yang menyanyikan lagu kemenangan itu? Yang menyanyikan lagu kemenangan itu pertama adalah mereka yang percaya kepada darah anak domba. Mereka yang percaya kepada darah anak domba. Kalau kita baca tadi di Wahyu 10, Wahyu 12, ayat 10 maksud kami, di sana tertulis, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Teks ini merupakan sebuah syair nyanyian yang begitu mempengaruhi jiwa gereja mula-mula. Mereka terus bertahan dalam iman walaupun ada penderitaan. Mereka percaya bahwa kematian dan maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, anak domba Allah, melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Mereka mengimani bahwa sebagaimana Kristus yang telah menang, maka orang-orang percaya juga kepada Kristus itu akan mengalami kemenangan yang sama seperti junjungannya, yaitu Yesus Kristus. Penebusan Kristus itu adalah pangkal utama kemenangan dari orang-orang percaya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itulah yang membuat mereka menjadi kuat. Walaupun bayang-bayang kematian itu, bayang-bayang penganiayaan itu sudah di depan mata mereka setiap saat karena penganiayaan dari penguasa kala itu. Tetapi mereka begitu kuat. Mereka terus bertahan dalam penderitaan. Karena mereka mengimaninya. Mereka mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kedua, Bapak Ibu, orang-orang yang mampu menyanyikan lagu kemenangan itu adalah mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Orang-orang yang penuh pengharapan atas kemenangan itu bukan hanya saja percaya kepada pengorbanan Kristus, tetapi mereka juga menjadi saksi atas pengorbanan yang telah dipersembahkan Kristus itu sendiri di atas kayu salib. Kemampuan mereka menyaksikan ini, Bapak Ibu, bukan tidak memiliki konsekuensi dari keputusan itu. Tetapi mereka tidak ragu. Mereka tidak mundur. Mereka terus bersemangat. Karena mereka yakin bahwa yang mereka imani itu adalah Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Mereka terus melayani tanpa pamrih. Karena mereka tahu Allah mereka itu, Yesus itu telah bangkit dan mengalahkan kematian itu sendiri. Kekalahan iblis oleh darah anak domba mengingatkan mereka, Bapak Ibu, atas pertolongan Tuhan kepada umat Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Keyakinan atas pertolongan Tuhan inilah yang membuat jemaat mula-mula terus bertahan dalam penderitaan. Hingga mereka memenangkan pertandingan iman itu. Kekuasaan kaisar tumbang dan iman Kristen bertumbuh dan berakar di mana-mana. Ini menjadi nyanyian kemenangan. Ini menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang menyanyikan nyanyian kemenangan itu, mereka yang setia sampai akhir bersukacita bersama Tuhan di surga. Dalam pasal 12 ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Inilah nyanyian yang hidup. Inilah nyanyian yang berasal dari pengalaman hidup mereka. Pengalaman nyata dari jemaat mula-mula. Mereka yang menang atas penderitaan. Mereka yang menang atas penganiayaan. Bahkan mereka tidak lagi menyayangkan nyawa mereka sendiri di dalam maut. Karena Yesus Kristus yang mereka imani itu nyata di depan mata mereka. Mereka menyaksikan bahwa ia telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Peristiwa pengharapan iman ini dilihat oleh penulis Wahyu ini bukan lagi pengharapan, tetapi peristiwa pengharapan itu sedang terjadi saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Saat ini dunia termasuk kita sedang dilanda penderitaan. Kita sendiri tidak dapat lari
dan tidak bisa melepaskan diri dari penderitaan saat ini. Namun nyanyian jemaat mula-mula ini menguatkan kita bahwa Allah tetap menjadi harapan, Allah tetap menjadi penolong kita. Sekarang kita mungkin sedang berada dalam terowongan penderitaan yang sedang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini. Mungkin kita sedang dihinggapi perasaan takut yang hadir setiap saat. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, kenalan teman kita. Mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan. Tempat usaha kita ditutup. Saat ini kita sedang menderita masalah ekonomi dan sosial yang tidak ada ujung pastinya kapan berakhir. Bahkan menyedihkan, kita kehilangan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga, untuk bertemu dengan kenalan, untuk bertemu dengan rekan kerja. Dan banyak lagi Bapak Ibu, yang saat ini merupakan penderitaan yang kita alami. Namun ingat Bapak Ibu, saat ini kita melihat cahaya di ujung terowongan itu. Kita bernyanyi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dia akan datang menolong kita. Ini nyanyian kita. Dan minggu ini adalah minggu kantate yang artinya bernyanyi. Setiap kita di saat beribadah, kita berharap dipenuhi oleh harapan-harapan, dipenuhi oleh pertolongan-pertolongan Tuhan lewat lagu dan syair nyanyian kita. Melalui nyanyian kita, mari kita mempertajam pengungkapan makna iman dan perasaan yang tidak cukup mungkin kita ungkapkan melalui kata-kata. Melalui nyanyian, ruang spiritualitas penghayatan dan kesadaran tentang kebesaran kuasa Allah semakin nyata di depan mata kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu bagi kita untuk menyanyikan nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ini nyanyian kita di minggu kantate ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, firman Tuhan ini terus menjadi syair nyanyian kita. Menghadapi berbagai tantangan, pencobaan, dan penderitaan yang saat ini sedang kita alami. Bukan hanya kita di Indonesia, di seluruh dunia ada penderitaan. Tetapi sekali lagi, walaupun kita sedang berjalan dalam terowongan itu, tetapi di ujung terowongan itu, kita melihat cahaya terang dari Tuhan kita melalui kidung nyanyian kita. Karena pemenang itu segera datang untuk menolong kita. Ini iman kita dan kiranya ini menjadi kekuatan kita melanjutkan perjuangan kita menghadapi penderitaan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ayat hafalan bagi kita dari Wahyu 12 ayat 12a. Kami membacakan dari sini. Wahyu 12 ayat 12a. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sekali lagi kami membacakan Bapak Ibu. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu hari ini yang memberikan kami kekuatan untuk berjalan menghadapi tantangan dan penderitaan. Terima kasih atas kidung ini
biarlah ini menjadi nyanyian kami, bahwa penyelamat kami datang dalam kemuliaannya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Marilah bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita mengakhiri ibadah ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala kami. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengalahkan maut, yang bangkit dari antara orang mati, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Terima kasih pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah, untuk menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah segala kidung pujian kami, menjadi nyanyian kemenangan atas segala penderitaan yang sedang kami hadapi saat ini. Oleh karena itu ya Bapa di surga, dari atas mimbar ini hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang memberikan mereka kekuatan untuk terus bertahan dalam penderitaan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini.
Bila mereka dalam kesedihan dan kesusahan, ya Tuhan Yesus, Engkau boleh menguatkan mereka dengan kebenaran firman-Mu, dan Engkau terus meneguhkan mereka ya Bapa. Bila mereka sedang menderita karena berbagai pencobaan, sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Engkau melawat mereka saat ini untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Jika mereka sedang menderita masalah ekonomi dan sosial saat ini, ya Tuhan Yesus, Engkau boleh memakai setiap anak-anak Tuhan yang berkelebihan untuk boleh bersedia untuk berbagi bersama dengan anak-anak-Mu yang berkekurangan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepadamu, yang terus mengharap kepadamu, yang terus memohon pertolongan-Mu. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Jangan biarkan mereka Tuhan undur dari hadapan-Mu. Karena begitu beratnya penderitaan dan tekanan hidup saat ini. Kami mohon kepada Tuhan, teguhkan lutut mereka Bapa, kuatkan mereka, pegang tangan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan kami yang memiliki kuasa untuk mengangkat anak-anak-Mu dari penderitaan ini. Ya Tuhan, bukan hanya kepada jemaat-Mu kami berdoa, kami juga berdoa kepada pemerintah kami atas segala upaya-upaya yang terus mereka lakukan untuk menolong rakyat, untuk menolong masyarakat, untuk menolong setiap kami, agar kami tidak terus mengalami penderitaan karena dampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan melalui pemerintahan-pemerintahan yang sah, yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami, Engkau pakai mereka, Engkau berikan hikmah dan kemampuan, memikirkan solusi dan jalan keluar, mengatasi kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini. Kami berdoa kepada seluruh tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, bidan, seluruh relawan kesehatan yang terus berjuang hari ini untuk terus melakukan upaya-upaya menolong saudara-saudara kami yang sudah terjangkit virus corona ini. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka Bapa. Berikan kemampuan lebih kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh menolong, boleh merawat saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah sakit saat ini, yang sedang berada di ruang-ruang isolasi saat ini. Ya Tuhan, Engkau lawat mereka. Saudara-saudara kami yang sedang terpapar, Engkau lawat mereka dengan kuasa-Mu. Pulihkan mereka, berikan semangat juang, berikan kekuatan dari Tuhan. Berkati setiap tahapan pengobatan yang sedang dilakukan, sehingga mereka memiliki harapan Tuhan. Biarlah mereka sembuh dan keluar dari penderitaan ini. Kami berdoa kepada seluruh ilmuwan, para peneliti yang saat ini sedang gencar-gencarnya mencari vaksin untuk wabah corona ini. Ya Tuhan, anugerahkan hikmah dan pengetahuan, sehingga melalui kemampuan dan talenta yang ada pada mereka, mereka boleh menemukan vaksin ini untuk boleh melawan virus corona ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada seluruh pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia ini, untuk bersatu hati ya Tuhan, untuk boleh kami bersama-sama melawan wabah corona ini. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan bersegera datang untuk menolong kami, mengangkat kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu pada minggu-minggu dan hari-hari yang baru yang kami akan lalui seminggu ke depan ini. Kami percaya Tuhan berjalan di depan kami untuk menuntun dan memimpin setiap kami, sehingga kami boleh berjalan dengan penuh pengharapan yang disertai dengan kemenangan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa hari ini. Terima kasih atas ibadah yang boleh terselenggarakan atas nama-Mu.
Dan berkatilah setiap kami di rumah jemaat masing-masing. Engkau yang terus menghibur mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus. Kami percaya yang terbaik itu yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persiapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan bimbing aku. Kita saat teduh sejenak. Shalom Yahowu.